في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tidak dikenal oleh banyak kaum muslimin. Ia merupakan as-sabiqunal al-awwalun atau orang-orang yang pertama memeluk Islam. Saat jumlah kaum muslimin masih sekitar 30-an orang. Suhaib telah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut akan ancaman kafir Quraisy Mekah. Suhaib bukanlah penduduk asli Mekah. Ia adalah perantau yang datang ke kota suci tersebut dari kampung halamannya di Basra. Nama belakangnya Ar-Rumi yang artinya adalah orang Romawi juga bukanlah menunjukkan jati dirinya yang asli, karena dia adalah orang Arab. Lalu, bagaimana kisah Suhaib bisa sampai ke Mekah? Mengapa nama belakangnya Ar-Rumi padahal dia orang Arab? Dan bagaimana kisah keislamannya? Simak kisahnya berikut ini. Latar belakang Suhaib. Ia adalah anak dari seorang hakim di wilayah dekat Basra. Saat orang-orang Romawi menyerang daerah tersebut, Suhaib pun menjadi seorang budak Romawi. Ia tumbuh besar di wilayah Romawi tersebut. Karena itulah ia dipanggil Suhaib Ar-Rumi. Nama aslinya adalah Suhaib bin Sinan bin Malik. Kunyanya Abu Yahya. Banyak versi tentang nama aslinya. Ada yang mengatakan Khalid bin Abdul Amir bin Akil. Ada juga yang mengatakan Tufail bin Amir bin Jandala bin Sa'ad bin Kuzaimah. Namun insya-Allah yang lebih tepat adalah Suhaib bin Sinan bin Malik adalah nama asli beliau radhiyallahu anhu. Ternyata kisah pilunya sebagai budak membawanya kepada suatu hikmah yang tidak dia sangka-sangka. Seorang penjual budak menjualnya kepada salah satu orang kaya Mekah. Namanya Abdul bin Jan'ah. Beberapa lama bersama tuan barunya tersebut, Suhaib memperlihatkan kualitas dirinya yang menunjukkan dia tidak layak menjadi seorang budak. Ia pun memiliki kecerdasan, etos kerja yang tinggi, dan ketulusan hati. Lalu Abdullah bin Jad'ah pun membebaskan Suhaib Ar-Rumi, dan berubahlah status dari seorang budak menjadi orang merdeka. Setelah merdeka, Suhaib memulai jalan hidupnya di Mekah sebagai seorang pedagang, sehingga ia menjadi salah satu pedagang yang sukses di Qura tersebut. Memeluk Islam. Ammar bin Yasir mengisahkan, aku berjumpa dengan Suhaib bin Sinan di depan pintu rumah Ar-Arqam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya. Aku berkata kepada Suhaib, apa yang ingin engkau lakukan? Namun Suhaib malah balik bertanya, kamu juga apa yang kau inginkan? Lalu aku menjawab, aku ingin masuk ke dalam rumah untuk menemui Nabi Muhammad SAW, lalu mendengarkan apa yang ia sampaikan. Kata Suhaib, aku juga menginginkan hal yang sama. Ammar pun melanjutkan, kami berdua pun masuk ke dalam rumah Al-Arqam, lalu mengatakan keislaman kami. Lalu kami berdiam di rumah hingga tiba sore hari. Kemudian keluar dari rumah dalam keadaan takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 orang pendahulu. Aku adalah paling awal dari kalangan Arab. Suhaib paling awal dari kalangan Romawi. Bilal paling awal dari kalangan orang-orang Habasyah.
dan salam paling awal dari kalangan orang Persia. Kedudukan Suhaib. Salah satu peristiwa yang paling terkenal dan sangat mengagumkan dari perjalanan hidup Suhaib adalah kisah hijrahnya beliau radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah disebutkan, Suhaib adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, lalu datang ke Mekah dan menjadi salah satu pedagang yang kaya. Lalu datanglah panggilan hijrah dan Suhaib pun menyambut panggilan tersebut. Saat dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, Suhaib dicegat oleh orang-orang Mekah. "Wahai Suhaib, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan hina. Kemudian hartamu menjadi banyak setelah tinggal di daerah kami. Setelah itu terjadilah di antara kita apa yang terjadi, atau perselisihan karena Islam. Engkau boleh pergi, tapi tidak dengan semua hartamu." Suhaib pun meninggalkan hartanya tanpa ia peduli sedikit pun. Kemudian sampailah Suhaib di Madinah. Lalu ia berjumpa dengan Rasulullah SAW yang langsung mengucapkan, "Perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya. Perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya." Suhaib berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang melihat apa yang aku alami." Beliau SAW menjawab, "Jibril yang memberitahuku." Lalu turunlah ayat, "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Suhaib dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat dermawan dan sangat suka memberi makan orang-orang miskin. Saking rajinnya Suhaib dalam bersedekah, sampai-sampai Umar bin Khattab menganggapnya mubazir. Umar berkata, "Wahai Suhaib, aku tidak melihat kekurangan pada dirimu kecuali dalam 3 hal. 1. Engkau menisbatkan dirimu sebagai orang Arab, padahal logatmu logat Romawi. Engkau berkunyah dengan nama Nabi. 3. Dan engkau orang yang mubazir." Suhaib menanggapi, "Aku seorang yang mubazir? Tidakkah aku berinfak kecuali dalam kebenaran? Apapun kunyaku, Rasulullah SAW sendiri yang memberikannya. Dan logatku logat Romawi, karena sejak kecil aku ditawan orang-orang Romawi, sehingga logat mereka sangat berpengaruh padaku." Saat Umar wafat, beliau mewasiatkan agar Suhaib yang menjadi imam sholat jenazahnya. Lalu ia juga turut serta dalam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Wafatnya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib wafat di kota Madinah pada bulan Syawal tahun 38 Hijriah. Saat itu beliau berusia 70 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai beliau dan menempatkannya di dalam surga yang penuh dengan keberkahan. Kisah awal perjalanan hidup Suhaib radhiyallahu anhu sama halnya dengan apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau awalnya orang yang merdeka, lalu dijadikan budak dan dijual kepada salah seorang pembesar di kota Mesir, sampai akhirnya menjadi pemimpin di negeri tersebut. Dari sini dapat kita petik pelajaran, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan sebuah musibah kepada kita, namun musibah tersebut adalah jalan yang harus kita lalui menjadi orang yang lebih baik atau bahkan menjadi orang yang hebat. Nabi Yusuf tidak akan menjadi pembesar di kota Mesir seandainya beliau tidak menempuh perjalanan hidup menjadi seorang yang disisihkan saudaranya. Suhaib tidak akan mulia menjadi seorang muslim dan sahabat Rasulullah SAW jika ia tidak menempuh perjalanan hidup menjadi budak yang mengantarkannya ke Mekah hingga bertemu dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu,
Janganlah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah yang menimpa kita. Bisa jadi Allah simpan hikmah yang besar atau Allah persiapkan sesuatu yang istimewa di balik musibah yang kita derita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW penuh dengan rintangan. Mereka berjuang demi menyelamatkan akidah atau agama Islam. Para sahabat juga rela meninggalkan hartanya, kampung halamannya, bahkan semua harta benda yang mereka miliki. Mereka hanya membawa sedikit dari harta yang mereka miliki. Bahkan ada yang hanya membawa pakaian yang mereka kenakan saja tanpa membawa harta sedikit pun. Salah satu contohnya yakni sahabat Rasulullah yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Dia berhijrah, namun di tengah jalan dia dicegat oleh segerombolan dari kafir Quraisy Mekah. Semua harta rampasan milik Suhaib Ar-Rumi dirampas oleh kafir Quraisy tersebut. Lalu dia tetap saja melanjutkan hijrahnya, dan ketika beliau sampai di Madinah, maka dia dipuji oleh Rasulullah SAW. Perdagangan yang luar biasa, wahai Suhaib Ar-Rumi. Namun Rasulullah juga ada riwayat lain yang mengatakan keberuntungan yang luar biasa, wahai Abu Yahya. Abu Yahya adalah nama lain dari Suhaib Ar-Rumi. Setelah kaum muhajirin sampai di kota Madinah, maka Rasulullah SAW menyatukan kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.